Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio gitu kan. Mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi hanya nyampe di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji gitu ya. Dan setelah melanglang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber ya. Mohon doa restunya supaya konten kreatornya ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya bagi sahabat rasa hidup alias Sarah yang telah mengikuti UTBK, saya ucapkan selamat ya buat sahabat rasa hidup yang Sarah ingin yang sudah mengikuti UTBK gitu kan. Saya doakan semoga 100% lulus gitu kan. Nah, lantas langkah selanjutnya adalah gitu kan setelah ikut ujian apa gitu kan. Nah, itu di sini bagi sahabat rasa hidup alias Sarah gitu kan yang ikut itu nanti saya ucapkan selamat. Dan gitu seandainya itu nanti gagal UTBK, nah itu perlu diketahui bahwa gitu kan ya, gagal UTBK 2023 itu bukan berarti kita gelap gitu kan, itu belum kiamat gitu. Kenapa? Karena gagal UTBK itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Oke, itu ingat, perhatikan, merupakan kesuksesan yang tertunda ya gitu ya. Nah, terus perlu sahabat Rasidub alias Sarah perhatikan bahwa gagal UTBK itu bukan berarti kita bodoh ya. Sebaiknya yang lolos UTBK bukan berarti kita pintar, tapi memang kebanyakan seperti itu. Loh, kalau gitu Bang Tio, maksudnya gimana? Jadi artinya semua itu tergantung strategi kita ya gitu. Itu semua tergantung strategi kita gitu kan. Uh, Banyak siswa yang sangat pintar tetapi dia tidak memiliki strategi yang tepat ya. Jadi bisa dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja, siswa yang biasa-biasa saja tetapi dia memiliki strategi yang tepat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga jangan membanding-bandingkan ya. Kita jangan saling membandingkan, kita memiliki kelebihan ya. Setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi jangan saling membandingkan. Misalnya saja ya, kita jago ngitung ya, jago fisika, kimia, matematika gitu kan. Tapi hafalan biasanya lemah gitu kan. Sejarah, biologi, bahasa Inggris, PPKN, geografi, wah itu jeblok gitu kan. Atau kebalikannya gitu kan. Hafalannya itu pontennya kacamata gitu kan. Cepet-cepet. Tapi sebaliknya, hitung-hitungan itu pontennya ceplok telur. Kalau nggak ceplok telur, ponten soang. Gitu ya. Jadi ponten soang gitu kan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan saling membandingkan gitu kan. Fokus pada kelebihan masing-masing ya, gali sedalam mungkin kelebihan masing-masing gitu ya, dan jangan melihat kekurangannya. Oke gitu. Nah, yang berikutnya siapin mental ya, siapin mental, lupakan UTBK, jauhi medsos. Nah, terus habis itu apa? Refreshing gitu ya, refreshing. Oke. Nah, itu. Nah, jadi refreshing ini gitu kan, kita cari udara segar, pergi ke destinasi wisata gitu kan yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, sambil kita meningkatkan skill dimanapun kita berada gitu kan. Pokoknya refreshing aja, penyegaran aja gitu kan. Pokoknya sama sekali yang berbau UTBK itu jauhi. Terus medsos juga jauhi. Pokoknya refreshing aja gitu kan, supaya kita otak kita relaksasi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita relaksasi, kita udah segar bugar gitu kan, tenaga pulih. Nah, baru kita siapkan langkah-langkah selanjutnya apa gitu. Sahabat rasa hidup oleh Sarah gitu kan bisa mengikuti jalur mandiri ya. Bisa ikut jalur mandiri atau mencari informasi tentang perguruan tinggi swasta gitu kan. Bang Tio, seandainya saya ikut jalur mandiri bagaimana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ingin ikuti jalur mandiri, nah kita bisa menyiapkan strategi untuk menyiapkan ujian mandiri gitu kan. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan informasi serba-serbi tentang UTBK ya. Bahwa pada tahun ini itu ada sekitar 1,2.944.000 ya, itu siswa yang diterima, bukan diterima sebagai mahasiswa atau sebagai lulus PTN, jadi diterima sebagai peserta ya, baru sebagai peserta UTBK ya kan. Nah, kemudian dari yang 1,2 juta itu yang diterima sebagai peserta UTBK kan harus daftar ulang. Nah, yang daftar ulang itu ternyata menurut panitia itu hanya 803 ribuan ya. Jadi 803 ribuan yang mendaftar. Otomatis sisanya yaitu 490 ribuan itu siswa gagal UTBK ya. Jadi mereka sudah gagal tanpa mengikuti tes. Kenapa? Karena tidak mendaftar ulang. Karena aturan terbaru panitia UTBK itu harus ada daftar ulang gitu kan. Harus ada finalisasi akun dan semacamnya gitu ya. Jadi pokoknya harus ada tahapan-tahapan itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, gagal, dan itu jumlahnya sudah dipastikan 490.000 gitu kan, sangat disayangkan gitu ya. Jadi gagal sebelum bertanding atau kalah WO. Jadi jangan sampai sarah seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian
jalur mandiri itu perlu diketahui itu dimulai bulan Mei. Jadi bulan sekarang ya. Ini udah mulai bulan Mei tahun 2023 ya. Nah, kemudian ikuti strateginya jalur mandiri supaya tidak salah ambil jurusan gitu kan. Nah, apa itu strategi jalur mandiri supaya nggak ambil salah jurusan? Pertama, kita harus mengetahui jenis-jenis seleksi ya. Jadi seleksi jalur mandiri itu ada dua. Ada yang seleksi tanpa tes, ada yang seleksi melalui tes gitu kan. Nah, yang seleksi berdasarkan tes itu pun dipecah menjadi dua, berdasarkan nilai raport dan berdasarkan nilai sertifikat UTBK. Masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya, masing-masing memiliki kelebihan kekurangan gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan lebih cermat ya, diperhatikan lebih jauh gitu kan. Nah, misalnya kalau berdasarkan prestasi akademik atau nilai raport, berdasarkan prestasi akademik atau nilai raport ya, itu kelebihannya kita tidak perlu belajar ya kan, nggak perlu belajar gitu kan, cukup kita bagusin nilai raport kita di semester mulai dari kelas 1 ya, mulai dari kelas 1 SMA, SMK sampai kelas 3 gitu kan. Jadi misalnya kelas 1 8, kelas 2 8,5, kelas 3 9. Wah, kalau seperti itu pasti langsung diterima lewat jalur prestasi akademik gitu. Itu kelebihannya gitu kan. Nah, kekurangannya tidak cocok buat yang nilai rapotnya jeblok gitu kan. Seperti itu ya. Nilai rapotnya jeblok nggak cocok gitu ya. Nah, terus ada yang berdasarkan nilai atau sertifikat UTBK. Nah, ini kelebihannya dia lebih transparan, lebih fair gitu kan. Karena kalau nilainya berdasarkan skor misalnya 500, nah kita ikut ke perguruan tinggi manapun baik yang bermutu maupun yang biasa-biasa saja itu nilainya sama gitu kan, 500 itu gitu. Jadi nggak lebih ya. Itu kelebihannya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, seperti itu ya. Oke, nah yang kemudian itu tadi yang berdasarkan tanpa tes. Nah, yang melalui tes itu masih dipecah menjadi ada yang melalui ikut UTBK. Jadi biasanya nih dia punya kartu UTBK ya. Jadi kalau Sarah punya kartu UTBK, itu kita bisa ikut UTBK dulu, baru kemudian ujian mandiri. Nah, atau ada juga yang langsung ikut ujian mandiri sesuai dengan perguruan tinggi negeri bersangkutan. Itu kalau yang tanpa kartu ya, tanpa kartu UTBK gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari segi materi, nah kalau untuk materi tes ujian mandiri itu lebih kurang sama dengan materi UTBK. Jadi yang kemarin kalau misalnya Sarah itu belajar tentang materi UTBK, nah itu sama materinya dengan tes ujian mandiri. Jadi tidak perlu tebak-tebakan lagi. Nah, materinya itu terdiri dari TPS ya. TPS ini tes potensi skolastik, itu dipecah lagi menjadi literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian penalaran matematika ya. Dan ini cocok untuk lulusan yang tahun ini ya 2023 dan gap year. Jadi yang tahun lalu pengen ikut lagi tahun sekarang ya 2021 dan 2023 itu bisa ya mengikuti ini. Ya, kemudian ada juga yang jenis tesnya TPA, tes potensi akademik. Nah, ini kemampuan verbal di sini ya. Itu dari sinonim, antonim dan analog ya, kemampuan analog. Kemudian ada juga tes penalaran, ada yang deduktif dan induktif. Kemudian tes kemampuan numerik, jadi angka ya. Itu harus hitung cepat, perbandingan, skala, pola bilangan, ya, pola bilangan. Kemudian untuk beberapa perguruan tinggi hanya tertentu itu ada soal-soal bonus. Jadi tidak semua perguruan tinggi. Kalau yang tadi saya sebutkan itu semuanya perguruan tinggi menyediakan soal. Tapi untuk perguruan tinggi tertentu itu dia hanya soal-soal bonus ya. Itu berupa bahasa Inggris seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada yang tes kemampuan dasar ya. Tes kemampuan dasar ini terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Nah, terus ada yang namanya TKA. TKA, tes kemampuan akademik, dibagi dua ya. Ada yang TKA Saintek dan TKA Sosum ya, Sosial Humaniora. TKA akademik, Saintek itu materinya matematika IPA ya. Kalau tadi matematika dasar, ini matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian tes potensi kemampuan akademik yang bagian sosum, sosial humaniora, itu ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi ya gitu. Nah, yang tadi yang tes khusus hanya untuk PTN tertentu ya, itu biasanya materinya bahasa Inggris sama TWK, tes wawasan kebangsaan ya. Kalau SMA itu apa ya, PKN ya, PKN atau PPKN ya gitu. Kalau zaman saya dulu PMP namanya kan, tapi maksudnya sama sih gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem scores penilaian itu ada yang tanpa sistem minus ya. Jadi itu yang untuk yang TPA dan TPS ya. Jadi itu tanpa minus. Nah, ada yang dengan sistem minus. Jadi dengan sistem minus ini kalau benar
nilainya 4, kalau salah minus 1, kalau tidak mengisi itu 0 gitu ya. Jadi benar 4, salah minus 1, tidak mengisi itu 0. Nah, ini untuk yang TKA, tes kemampuan akademik ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang dengan mengetahui jenis-jenis soalnya untuk ujian mandiri, saya harapkan bagi sahabat rasa hidup alias yang ingin mengikuti ujian mandiri itu bisa memberikan mempersiapkan diri ya untuk mempelajari materi-materi tersebut yang tidak berbeda dengan materi UTBK ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu sistem ujian mandiri seperti itu, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kesimpulannya yang harus kita lakukan adalah kita bisa menentukan format seleksi ya. Kita bisa menentukan format seleksi menurut kemampuan kita, keinginan kita gitu kan. Jadi ada yang bisa mengikuti tanpa tes itu berdasarkan nilai raport. Kalau kira-kira gitu, aduh, gue udah pusing nih dari kemarin belajar mulu gitu kan, pengen deh lulus tanpa tes. Nah, itu berarti kita ikutkan jalur rapot. Jadi jalur rapot itu kalau rapot kita bagus itu nggak perlu ikut tes gitu kan. Tapi kalau yang materi nilainya jeblok ya itu ikut yang tes jalur mandiri gitu ya. Jadi dengan menyertakan sertifikat UTBK ya, seperti itu ya. Kemudian periksa secara berkala kuota tahun ini. Jadi kadang kita pengen ikut masuk kedokteran. Nah, ternyata kita nggak lihat yang main daftar aja, padahal jurusan kedokteran udah penuh. Nah, otomatis tanpa mengikuti ujian, kita pasti ditolak karena ujian penuh. Dan perlu sahabat rasa hidup alias Sarah ketahui, kalau kita sudah daftar, terus kita kirim formulir yang secara online, itu tidak bisa dibatalkan ya, nggak bisa, Pak, saya salah Pak, diulang, nggak bisa. Jadi sudah seperti itu, jadi nggak bisa dibatalkan gitu. Jadi dipertimbangkan secara baik-baik gitu ya, kalau sebelum mengisi periksa dulu kuotanya gitu kan. Kalau kuotanya masih ada gitu kan, misalnya kuotanya 200, pesertanya baru 117, nah berarti kita bisa nih. Tapi kalau kuota 200 terus sudah full ya, kita jangan daftar, pasti ditolak gitu ya. Jadi cek kuota, dan ini setiap detik berubah nih ya, setiap detik berubah. Jadi sesering mungkin ngecek gitu kan, seperti itu ya, kecek situsnya ya, situs-situs pengumuman ini gitu. Jadi jangan malas-malas, rajin ngecek ini, karena setiap saat bisa berubah gitu ya. Nah, kemudian kalau bagi yang pengen ikut ujian mandiri sekaligus, jadi misalnya ada yang di kampusnya di Jogja, ada yang pengen di Jakarta, ada yang di Bogor gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ini biaya dan waktu ya, karena di situ sangat menguras energi, menguras fisik kita, menguras biaya kita, dan menguras waktunya kan. Kan nggak mungkin dalam satu hari itu misalnya kita melakukan ujian berbarengan, pagi di Jakarta, siang di Bogor, sorenya di misalnya di mana di Jogja. Wah, itu bolak-balik dalam satu hari itu fisiknya capek gitu kan. Jadi perlu diperhatikan itu ya, kita atur biaya dan waktu. Nah, kalau misalnya kita anggarannya terbatas, ya ikuti yang sesuai dengan hati nurani, satu kali aja gitu. Mendingan ikut satu kali diterima daripada ikut 3 kali, tiga-tiganya malah bubar gitu ya, seperti itu ya. Terus sebisa mungkin yang terakhir, prioritaskan ujian online ya. Jadi lewat ujian online dibandingkan offline, karena kalau offline sangat menyita waktu ya. Buat yang di itu kan, misalnya kita pengen ikut ujian yang kampus di Jogja ya, tapi kita tinggal di Jakarta. Nah, itu kan wah bolak-baliknya gitu. Kalau memang kita pengen ikut yang kampus Jogja, di situ ada online, ikutin online. Kecuali kalau kampus yang kita tuju memang tidak ada online ya, harus offline. Atau dia online tapi dia pengen ketemu langsung secara offline. Nah, barulah kita itu seperti itu. Tapi kalau misalnya masih ada alternatif online, pilih yang online gitu lah, supaya itu tadi tidak menguras energi gitu kan. Karena setelah ikut ujian mandiri masih banyak tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa untuk sampai keterima menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, saya doakan semoga sahabat rasa hidup yang ikut ujian mandiri dan ikut yang UTBK semuanya berhasil, tidak ada yang gagal gitu kan. Perlu Sarah ketahui bahwa kita akan gagal mandiri, kita akan gagal paham jika kita sendiri itu telah menyerah ya. Perhatikan, kita akan gagal mandiri atau gagal permanen jika kita sendiri telah menyerah. Jadi apa ya, artinya tetap berjuang selagi ada kesempatan ya, jangan pernah menyerah gitu. Oke, nah ingat, Bang Tio menunggu kabar kesuksesan Sarah di hari pengumuman ya, dan Bang Tio berharap perjuangan Sarah berakhir manis. Oke, begitu. Terima kasih. Doa Bang Tio menyertai Sarah semua gitu kan. Demikian, semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk alam semesta dan makhluk yang berada di dalamnya gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau masih bingung,
tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu kan, supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung ya, jangan lupa kirim pertanyaan di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan informasi Sarah dapat duluan ketimbang yang lain. Oke, begitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.